Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi kita hari ini adalah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Menyimpulkan ini berarti kita memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Nah, pendapat tersebut tentunya ini harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar. Nah, untuk menjembatani penarikan simpulan ini, yang nantinya bisa mengungkapkan simpati, peduli, empati, dan perasaan pribadi ini, ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Yang ke satu, ungkapan simpati pengarang. Jadi di situ biasanya dituliskan dalam teks tersebut, pengarang itu bersimpati pada hal-hal tentang pola pikir dan sikap baik itu tokohnya gitu ya, maupun tokoh baik tokoh utama maupun tokoh yang berada di sekelilingnya. Kemudian yang keduanya yaitu mendiskusikan ungkapan kepedulian tokoh. Jadi di dalam cerita pasti ada, kalau menginspiratif itu, inspirasi itu pasti ada peranan atau kepedulian tokoh. Kemudian yang ketiga, ungkapan sikap empati. Jadi kalau empati ini perasaan pribadi yang ikut merasakan ada yang dirasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi tidak sekadar simpati. Kalau simpati, oh ya kita doakan saja. Tetapi kalau empati ini pasti lebih ke tindakan. Nah, untuk menyimpulkan teks cerita inspiratif, ini ada 4 langkah caranya. Yang ke satu adalah membaca teks dengan saksama, kemudian memahami isi dan unsur-unsurnya. Jadi kalian baca dari awal sampai akhir, kemudian pahami isinya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan garis besar atau gagasan pokok atau inti cerita yang menurut kalian dianggap penting dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Jadi simpulkan di akhirnya ya. Nah, untuk bercerita tentang nilai ini adalah hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan dan menyempurnakan hakikat manusia seperti nilai moral, budaya, sosial, religius, nilai pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, atau juga disebut dengan susila atau baik buruknya tingkah laku. Sedangkan untuk nilai budaya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk nilai sosial ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka menolong atau membantu. Sedangkan untuk nilai keagamaan ini adalah atau religius ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur keagamaan. Dan nilai pendidikan atau edukasi ini adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik, tentunya melalui proses pengajaran. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ini nih, ilustrasi berikut. Nah, kalau yang di tengah itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran memang sesuatu yang patut kita tanam dalam diri kita ya, dan harus dijaga. Kejujuran memiliki banyak nilai, baik nilai agama, sosial, moral, ataupun juga nilai hukum. Nah, untuk itu coba kalian simpulkan nilai-nilai kejujuran dari berbagai sudut pandang. Nah, kalian bisa menuliskan simpulan setiap sudut pandangnya itu dalam satu paragraf. Jadi setiap ini misalnya yang dilihat dari sudut pandang moral, misalnya satu paragraf. Jadi kalau di sini ada 4, berarti ada 4 paragraf yang harus kalian simpulkan. Nah, demikian untuk materi kita hari ini tentang menyimpulkan isi teks
cerita inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.